You have to know the time. Saudara harus tahu waktu. Alkitab bilang bahwa iblis itu sedang ada di bumi ini dan dia tahu waktu. Dia tahu bahwa waktunya sudah sangat sangat singkat. Sangat disayangkan ada begitu banyak orang percaya yang tidak tahu waktu. Nah, mari saya beritahu pada saudara, knowing and seizing the time is probably the key to actually overcome something. Kita perlu tahu waktu, kita perlu tahu waktu apa ini. Kita harus tahu yang sedang terjadi sekarang ini waktu apa. Kalau saudara nggak tahu waktu, kemungkinan besar sudah tidak relevan jadinya, gitu. Ya nggak, betul. Coba di tempat kos jam 2 pagi saudara main gitar suara besar-besar. Itu bukan cuma karena dia kurang ajar, dia nggak tahu waktu itu. Nggak tahu waktu itu misalnya udah jam 11 malam, nggak ada urusan atau jam 2 pagi gitu, nggak ada urusan telepon tetangganya, itu nggak tahu waktu. Kita di Australia kan sama Indonesia itu beda 3 jam atau 4 jam. Kalau sama saudara mereka salah, ampunilah, kejauhan. Tapi kalau dari Jakarta ke Melbourne itu masih dekat. Itu biasanya mereka telepon kita jam 2 pagi, men. Tahu kalau saudara jam 2 pagi itu biar setan juga lagi tidur, saudara itu. Jam 2 pagi itu susah banget kita itu bangun itu. Tapi begitu telepon berbunyi itu, baru begitu diangkat cuma tanya, halo apa kabar? Kan besok aja kalau yang kayak gitu. Why they disturb us so much? They don't know the time. Mereka nggak tahu waktunya. Nah, Alkitab tulis di banyak kejadian di Alkitab. Banyak kejadian di Alkitab yang saya bisa beritahu buat saudara. Salah satu contoh orang yang nggak tahu waktu. Saya kasih contoh satu aja. Dia kalah cuman karena hal-hal kecil. Oke, saya cerita aja ya. Kalau saya buka Alkitab nanti agak lama, tapi percayalah ini di Alkitab. Saya nggak karang-karang. Nah, makanya pulang sudah baca sendiri di Alkitab. Oke. Pernah tahu cerita Elisa menyembuhkan Naaman? Oke. Pernah tahu cerita itu? Menurut saudara ada berapa tokoh dalam kisah itu? Ada 4. Ada. Jangan Naaman langsung. Sebab sebelum Naaman nongol itu ada perempuan Israel yang kasih tahu pembantunya itu keren tuh. Itu judul khotbahnya itu pembantu keren. Itu judul khotbahnya sebenarnya. Nah setelah itu ada Naaman, kemudian ada Elisa, which is Nabi Tuhan, kemudian ada Gehazi. Nah, Gehazi adalah contoh yang paling bagus dari orang yang nggak tahu waktu. Nah, let me tell you the story, okay? Kita tentu tahu bahwa zaman dahulu kali itu sebelum seorang nabi meninggal, dia akan tinggalkan jubahnya. Itu seperti di kisah-kisah Shaolin begitu kan, gitu. Sebelum gurunya mati dia pindahkan dulu. Nah, gitu. Sama lah kira-kira. Nah, ini Elia, nabi besar, great prophet, right? Sebelum dia mati dia tinggalin jubahnya kepada siapa? Elisa. Nah, sekarang Elisa lagi mentor seorang yang masih muda namanya Gehazi. Ditulis di Alkitab begini. Elia bikin mujizat berapa banyak? 7 katanya. 7 mujizat Elia. Elisa berapa banyak? 14. Karena katanya dia terima double portion dari apa yang Elia punya. Jadi Elisa 14. Nah sekarang Elisa lagi mentor siapa? Gehazi. Jadi Gehazi punya kemungkinan berapa? 1. Matematika dikit lah, 7, 14, 28 lah kira-kira. Kalau saya tahu matematika betul ya, 28. But the truth is, for sure he was prepared to be the greatest prophet ever lived in Israel. Gehazi. Tapi minta ampun, salah betul. Gak tahu waktu, jadi ceritanya begini. Tahu kisah Naaman kan? Ada khotbah sendiri tentang Naaman, nanti ada waktunya. Tapi ini Naaman datang ketemu sama Elisa nggak mau keluar. Jadi Elisa cuma nutus siapa? Gehazi. Elisa bilang buat Gehazi, tell the general, okay, immerse himself in the river of Jordan 7 times. Gehazi pergi kepada Naaman, kasih tahu. Naaman tersinggung.
Naaman bilang, ini gila banget. Coba tolong yang lebih keren dari ini dong, supaya lebih asik. Suruh kayak saya lari keliling Gunung Horeb 3 kali itu lebih bagus daripada celup. Baru kan sungai-sungai di Sungai Yordan jelek banget dibanding sungai di Niniwe sana ya, di kerajaan Asyur itu kan. Tapi kemudian panglima yang lain berkata kepada Naaman, just do it. It's a simple, simple requirements. You just, sometimes come on, skin like baby. It's a story. So what happens? Akhirnya Naaman bikin juga. Naaman buat juga, celup dirinya 7 kali. Setelah selesai celup 7 kali, dia keluar, bang, kulitnya seperti bayi. Itu pasti kalau Hollywood berkata, teng, musik langsung. Langsung Naaman berkata kepada Gehazi, karena Elisa gak ketemuan sama sekali, Elisa tetap di kamar. Pasti lagi baca buku apa gitu. Mungkin bukunya John Austin kalau saya. Benar? Naaman berkata kepada Gehazi, saya sudah cari orang mau sembuhkan saya di seluruh negeri saya, nggak ada yang bisa sembuhkan saya. Sekarang Nabi Tuhan itu semua minta apa aja. Kamu mau apa? Ini saya khusus datang bawa 1 kereta penuh dengan hadiah buat Nabi Tuhan itu. Ambil. Yesus berkata, tunggu Pak. Dia lari kepada majikannya ke dalam, kepada bosnya di dalam, dia berkata, Pak Elisa, Naaman mau kasih kita persembahan kasih. Karena tadi yang Bapak suruh dikerjakan, dia sembuh total. Jadi dia mau kasih kita persembahan ucapan terima kasih karena semua yang baik. Nah, ini Elisa yang Nabi betul nih. Ini Nabi perjanjian baru betul nih. Dia betul-betul mengerti prinsip Yesus. Karena kamu menerima dengan cuma-cuma, berilah dengan cuma-cuma. Ya? Jangan